Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Casari Lanovanti, mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Di video ini saya akan memaparkan satu materi yang cukup menarik, yaitu tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Budaya sama kultur sama. Pengertian menurut Griffin dan Michael pada tahun 2015 menyebutkan bahwa budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat istiadat, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi Griffin dan Michael ini berpendapat bahwa budaya adalah kumpulan nilai norma, adat istiadat, sikap perilaku yang membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Misal, penduduk desa A berbeda dengan penduduk desa B. Kelompok A berbeda dengan kelompok B, sehingga budaya itu bisa membedakan antara kelompok A dan kelompok B, masyarakat A dengan masyarakat B. Untuk secara umumnya, budaya sendiri merupakan cara hidup yang diyakini dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk karakter pada masyarakat. Jadi semisal nenek moyang kita mewariskan kalau untuk di daerah Yogyakarta nih, kalau menikah harus menggunakan kebaya, kemudian rambutnya disanggul seperti itu. Jadi nanti generasi penerusnya setiap akan menikah, si perempuan memakai kebaya dan rambutnya memakai sanggul. Budaya dalam bahasa Inggris adalah culture, sedangkan culture dalam bahasa Indonesia artinya adalah kultur, sehingga bisa disimpulkan dari pembahasan kita yang pertama bahwa budaya dan culture itu atau kultur itu sama ya. Kultur adalah budaya, budaya adalah kultur. Selanjutnya ada asal-usul budaya atau asal-usul kultur. Ada 6. Yang pertama geografi, yang kedua teknologi dan ekonomi politik, kemudian yang ketiga ada institusi sosial, yang keempat agama, yang kelima teman sebaya, dan yang terakhir adalah sejarah. Yang pertama adalah geografi. Geografi ini pasti kalau kita sering dengar kata geografi tidak akan jauh dari iklim atau terkait dengan bumi kita. Nah, salah satu contoh yang mempengaruhi budaya dalam bisnis internasional dalam hal geografi adalah contohnya iklim, flora fauna di suatu negara. Semisal di Korea Selatan mereka sering menggunakan jaket tebal gitu kan, karena cuaca di sana dingin, meskipun pada siang hari cuaca di sana itu tetap dingin, jadi untuk memakai jaket tebal pun sangat berguna, sangat bermanfaat. Sedangkan kalau di Indonesia dengan iklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, yang cenderung lebih tinggi suhunya daripada Korea, tidak cocok untuk menggunakan jaket yang tebal, karena pasti akan merasa gerah dan panas gitu. Jadi jaket di Indonesia ini cenderung lebih tipis dibandingkan jaket yang ada di Korea. Kemudian asal-usul yang kedua ada teknologi dan ekonomi politik. Kita semua tahu teknologi zaman sekarang ini sudah sangat maju, sudah semakin maju. Dulu handphone yang hanya berguna atau berfungsi untuk mengirim pesan dan hanya bisa digunakan untuk telepon, sekarang sudah bisa digunakan untuk mengakses media sosial, mengakses informasi yang lebih akurat, kemudian bisa mengirim foto video, bisa digunakan untuk video call dan lain-lain. Bahkan ada juga handphone yang bisa digunakan untuk mematikan AC. Jadi nggak perlu kita mencari remote-nya. Kalau remote-nya hilang, kita pakai HP juga bisa. Kemudian kita bisa menggunakan HP itu untuk searching apapun yang nilainya positif ya. Apa yang kita mau cari tahu ada Google dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada institusi sosial. Institusi sosial ini juga termasuk salah satu asal-usul budaya atau kultur. Contohnya seperti band ungu yang pada zaman itu sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang enak ya. Bahkan anak-anak muda itu sampai hafal dengan lagu-lagu band ini. Kemudian ada juga style band ungu yang sangat nge-hype pada saat itu, pada zaman itu, yaitu tentang celana yang dipakai di bawah pinggang. Jadi kayak agak sedikit melorot gitu. Jadi pada saat itu banyak laki-laki atau anak-anak muda yang menggunakan celana itu kayak sedikit dikebawahin gitu. Karena itu stylenya pada saat itu dan sangat terkenal. Jadi sangat mempengaruhi budaya atau kultur secara penampilan pada saat itu bagi kaum muda ya, bagi kalangan anak-anak muda remaja. Selanjutnya yaitu asal-usul budaya. Yang keempat adalah agama. Agama ini juga faktor penting ya yang mempengaruhi budaya atau kultur, seperti kayak contohnya sarung. Sarung di Indonesia biasanya digunakan untuk sholat, tapi kalau di Mesir sarung ini malah berfungsi sebagai kayak pengganti selimut, jadi untuk tidur gitu supaya nggak kedinginan. Kemudian yang selanjutnya ada teman sebaya. Jadi pengaruh teman ini juga penting gitu, juga sangat berpengaruh. Kemudian yang keenam ada sejarah. Contohnya yaitu ada upeti pada zaman penjajahan Belanda. Ini adalah kayak cara sogok menyogok gitu agar usahanya itu diperlancar pada saat itu. Jadi kalau orang ingin berbisnis atau sedang melakukan usaha, jadi ada yang namanya upeti untuk menyogok orang-orang agar usaha yang mereka rintis, usaha yang mereka lakukan pada saat itu sukses gitu, agar dipermudah atau dilancarkan. Selanjutnya, kultur ini juga mempengaruhi fungsi manajemen. Yang fungsi manajemen ini ada 3, yaitu pemasaran, yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM, dan yang ketiga adalah produksi dan keuangan. Jadi kultur ini juga berpengaruh banget ke fungsi manajemen. Kayak pemasaran ini tentang bagaimana kita memasarkan produk kita atau jasa kita gitu. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri, semisal di suatu negara sumber dayanya itu skillnya bagus, misalnya di Korea skill mereka bagus, tapi kapasitas di sana itu sedikit. Jadi skill di sana bagus, tapi sumber dayanya itu sedikit, orang-orangnya sedikit gitu. Kemudian ada lagi di negara selanjutnya, itu kapasitasnya banyak, tapi skill mereka kurang. Jadi seperti itu. Jadi mempengaruhi sekali dalam sumber daya manusianya. Dan juga ke produksi, ketika kita memproduksi barang gitu juga berpengaruh ke keuangannya juga. Kemudian ada pengetahuan kultur. Pengetahuan kultur sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Pengetahuan faktual ini terdiri dari kayak warna, selera, sifat, dan lain-lain. Kayak semisal warnanya ini warna apa? Warna merah, warna ungu, warna kuning, atau yang lain. Kemudian untuk selera, dia suka ini, dia suka A, dia suka B, dia suka C gitu. Kemudian sifatnya. Nah, untuk pengetahuan interpretatifnya ini lebih ke memahami dan menghargai. Contohnya, si A suka warna merah. Nah, ini dipahami kenapa si A lebih suka warna merah, sedangkan si B lebih suka warna hijau. Kemudian, seperti si A seleranya lebih ke A. Nah, ini dipahami kenapa seleranya si A ini seperti ini gitu, sedangkan si B seperti ini, si C seperti ini gitu. Nah, selagi mereka memahami dan mengetahui alasannya, mereka juga menghargai gitu. Ada contoh lagi seperti Rudy agamanya Katolik. Nah, ini Rudy ini kenapa agamanya Katolik, padahal teman-temannya lain beragama Islam. Jadi, misal kayak agamanya Rudy ini Katolik, ternyata dia sejak lahir karena terlahir di keluarga yang beragama Katolik, ayah ibunya Katolik, kakek neneknya Katolik, dari keturunannya dia gitu. Jadi setelah kita mengetahui dan memahami, tugasnya kita adalah menghargai selera mereka, sifat mereka, perilaku mereka, dan lain-lain.
Untuk contoh studi kasus dari perbedaan budaya dalam bisnis internasional, saya mengambil contoh dari KFC di Tiongkok, Cina. Jadi, KFC di sana, di Cina ini muncul pada pertengahan tahun 1990-an di Tiongkok, Cina. Jadi, KFC ini adalah makanan cepat saji yang biasanya terkenal dengan Kentucky Fried Chicken ya, jadi ayam gorengnya itu. Kemudian, dalam perbedaan budaya bisnis KFC ini, itu terdapat sebuah strategi yang dilakukan oleh KFC untuk mengembangkan produk dan usahanya, yaitu sebuah strategi adaptasi. Strategi adaptasi budaya yang diterapkan KFC ini dilakukan di pasar Tiongkok ya, jadi terdiri dari inovasi produk, rasa, target, dan nilai-nilai, kebiasaan makan, adat-adat, dan juga bahasa dan terjemahan. Pada saat KFC ini muncul, ternyata respon pelanggan cukup positif karena mereka menyukai produk yang dihasilkan oleh KFC, makanan yang diproduksi oleh perusahaan KFC ini ya. Pada tahun 2004, KFC ini berusaha untuk mengembangkan produknya, yaitu dengan cara menggunakan produk lokal untuk menambahkan produk baru yang tadinya hanya ayam goreng, sekarang ditambah kayak sup sayur, naga twister, teh susu jelly rumput laut, dan lain-lain. Itu pada saat 2004. Jadi pengembangan produk yang terdiri dari kayak penambahan menu sup sayur, naga twister, dan lain itu salah satu strategi adaptasi dalam hal inovasi produk ya. Untuk selanjutnya dari strategi nilai, adaptasi nilai-nilai ini pada tahun 2007 sampai 2012 KFC mengembangkan produknya lagi, mengembangkan perusahaannya lagi dengan cara mereka memilih pilihannya disesuaikan dengan selera pelanggan. Jadi, pendekatan adaptasi yang dilakukan KFC ini menargetkan pasar mereka untuk fokus ke keluarga, anak-anak, sampai orang tua dengan tujuan agar mereka ini ketika makan di KFC, makan di tempat makannya, itu mereka merasakan kehangatan seperti berada di rumah bersama keluarga. Dari contoh inovasi, target, dan nilai-nilai yang dilakukan oleh KFC ini di dalam strategi adaptasi ini menunjukkan bahwa strategi ini sangat berguna dan membantu sekali untuk KFC agar dapat bersaing di pasar global atau bisnis internasional. Karena strategi ini juga digunakan KFC untuk melakukan ekspansi terhadap pasar Tiongkok. Jadi KFC ini ingin terus mengembangkan dan membuktikan bahwa produk yang mereka jual, produk yang mereka keluarkan ini dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Seperti kayak konsumen itu menikmati rasanya, menikmati suasananya, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Apabila saya ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.